Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya dimanapun berada. Apa kabar? Semoga sehat dan jangan lupa bahagia. Ketemu lagi di Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari. Bersama saya Fadli Sungkara di edisi Kamis 30 Januari 2025. Ngomong-ngomong, gong si pacai untuk yang merayakan tahun baru Imlek ya. Mudah-mudahan tahun ini di tahun ular kayu semakin hoki, semakin cuan dan semakin berbahagia. Oke, pagi hari ini saya tidak sendirian, sudah bersama dengan wakil pemimpin redaksi iNews.id, ada SM Said. Om Said, selamat pagi. Pagi, Mas. Sehat ya? Sehat. Oke, mantap, kita ketemu lagi. Gimana akhir pekannya kemana atau libur panjangnya? Sempat liburan kemana? Saya sempat liburan sih ke Bandung. Afghanistan. Oh, ke Bandung. Cuman macet tuh. Pas hari Senin kan kita balik tuh. Iya. Karena kan Om Said izin agak maju dikit, deketin mic-nya. Oke. Selasa kan Jangan jauh-jauh nanti iya. kangen. Iya, siap. Iya. Itu Senin sudah macet tuh balik ke Jakarta. Iya. Ya kan. Oh. Mungkin ya itulah. Tapi waktu ke arah Bandungnya sempat kena macet nggak? Soalnya ada yang bilang kejebak macet Jakarta-Bandung 7 jam. Nah, Om Said waktu berjalan ke saya enggak. Bandung Kebetulan aman enggak, ya? aman sih, aman. Ambil timingnya mungkin pas lagi belum peak, Om Said udah jalan. Di Bandung apa sih yang lagi hit sekarang? Ya paling kemarin saya ke mall Paris Panjava itu ya. PVJ, PVJ di Setiabudi. Kan, Setiabudi ya. Iya. Jadi kan banyak tuh acara ya Kata Mas Dwi ngeborong katanya. Ya paling ya itulah. Kan kebetulan sama anak-anak ya. Iya. Mereka maunya lihat ke situ gitu loh. Memang ada pertunjukan lumayan juga sih, ada barongsai, ada ini. Oh iya ya. Ya, lumayan. Iya. Jadi suasana Imleknya berasa banget ya. Berasa banget ya. Iya. Bandung itu kan biasanya kalau orang ke Bandung nih ya, identiknya Lembang. Atau ke Kawah Putih. Iya. Atau ke mana lagi ya? Macam-macam, Kemarin kalau Pangalengan Lembang tuh, gitu. saya mau ke Lembang tuh, tapi macet banget. Saya lihat, wah ini nggak nembus lah itu. Iya. Gitu, nggak nembus. Emang tuh di beberapa tempat wisata, di puncak juga sempat macet berjam-jam ya. Tapi kalau kita dari arah Subang itu maksudnya ke Bandung. Lembang itu bisa tembus itu. Berarti lewat Ciater ya? Lewat Ciater. Tapi kalau lewat kota itu Pasteur tuh sono kan, waduh repot itu. Iya. Benar. Dari Setiabudi karena kendaraan semua situ. Naik ke Ledeng, lurus lagi tuh memang macetnya luar biasa ya. Ya, kemarin aja di Pasteur itu lumayan macet ya. 30 menit itu keluar itu doang. Iya. 30 menit ya? Iya, 30 menit. Iya dari tol itu. Oh, biasanya memang ngantri tuh di pintu keluar Pasteur di situ ya. Pasteur itu makanya ya itulah kalau ke Lembang mendingan lewat Subang, cuman agak memutar ya. Iya. Ya agak memutar, cuman ya itu dia kan kalau gitu kan melawan arus gitu loh. Biasanya kan kalau dari Pasteur itu kan terus. Iya. Tapi kalau dari Lembang itu kan kita kayaknya sedikit gitu yang sini. Arah sebaliknya yang banyak. Cuman memang agak memutar dan saingannya motor lah. Motor truk bis lah. Iya. Gitu. Tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih aja. Mau lebih dekat tapi agak macet atau muter meskipun agak mendingan tapi ya itu tadi ya. Sebenarnya kan masuk Bandung juga sama, bisa lewat Buah Batu, Kopo, keluar tolnya tuh nggak harus di Pasteur kan. Tapi memang kalau kita lihat pakai Google Map itu dimasukinnya ke Pasteur. Sebenarnya ke Pasteur nih gitu. Makanya orang mungkin ke situ semua gitu loh. Itu. Karena memang sekarang udah jadi pelatih timnas juga kali ya. Alex Pasteur. Nah, di Jakarta juga terjadi hujan beberapa hari ini dan durasinya cukup panjang. Hujan lebat plus angin, terus awet juga dari 2 hari yang lalu nih. Makanya terjadi banjir nih, Om Said. Banjir masih terjadi sampai pagi ini, bahkan di beberapa titik di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat, meskipun di sebagian sudah surut ya. Tempatnya Om Said aman ya? Oh aman, saya Cikias aman. Wih mantap, tetangganya Pak SBY ya? Satu desa. Desa Nagrak. Oh iya. Dulu waktu Pilkades itu di tempat Pak SBY itu. Pilkadesnya. Itu Pak SBY nyoblos juga di situ dia. Oh gitu ya. Pak SBY milih kades juga ya? Kades juga. Seluruh pejabat itu TNI Polri datang semua tuh waktu itu. Pangdam, Kapolda, saya bilang, ini ya itulah mengamankan RI 1 kan. Itu masih menjabat sih. Oh, waktu masih menjabat. Iya, Om Said pernah nyalon jadi kades di situ. Belum ya. Belum. Oke, ini ngomong banjir ya Om. Kita update dulu. BPBD Jakarta mencatat 35 RT dan 4 ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir pada Kamis pagi ini. Ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BPBD Jakarta per
pagi ini jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi ada 35 RT dan 4 ruas jalan. Ini disampaikan oleh Kapus Datin BPBD Jakarta Muhammad Yohan. Yohan bilang BPBD Jakarta masih terus mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Selain itu juga berkoordinasi dengan unsur dinas SDA, Bina Marga, Gul Karmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Jadi lurah-lurah yang tadi menang Pilkades tuh ikut bantu juga. Nah, kabarnya di Tol Kamal juga yang mengalami genangan saat ini juga sedang dilakukan penyedotan. Karena yang dari Bandara ke arah Jakarta itu jalur bawah katanya banjir. Akhirnya jalur atas 20 sentian kayaknya. 20 sentian. Itu sekitar seleher ayam tuh. Seleher ayam iya. Nah, yang lewat jalur atas karena numpuk kan, terakumulasi di jalur atas juga macet. Oke, dan ini juga masih terpantau hingga tadi ada beberapa yang info juga. Ada kemacetan di Tol Kamal jalur atas, karena memang jalur bawah masih tergenang banjir. Oke, mudah-mudahan penyedotannya berlangsung lancar dan cepat ya, sehingga kondisi jalan kembali normal dan bisa dilintasi kembali sehingga kemacetan juga bisa terurai. Itu di Kelapa Gading kan itu ada 2 ya, Boulevard Raya kalau nggak salah, sama ya daerah situ lah. Yang depan Moy itu banjir nggak? Nah, itu biasanya kan di situ banjir juga. Banjir tuh. juga. Nah itu banjir, kemarin ya? Infonya itu pompanya nggak berfungsi. Dua pompa itu nggak berfungsi di situ. Jadi ya surutnya lambat gitu loh. Makanya hari ini kan kalau nggak salah 2 itu di Kelapa Gading tuh. Yang masih 4 ruas jalan. Masih banjir itu ya. Yang 2 diantaranya di Kelapa Gading. Memang di Jakarta Utara sih kebanyakan, satu lo Penjaringan tuh kalau nggak salah. Penjaringan benar. Penjaringan sama Jakarta Barat ya. Iya. Cuman mungkin efek itu dekat laut juga tuh namanya rob ya. Itu kan bisa juga tuh. Benar. Banjir agak sulit surut gitu loh. Iya. Di Sunter itu Sunter juga siaga 3 ya kalau nggak salah Sunter. Ya statusnya ketinggian airnya sampai 200 cm tuh. Ya 200 cm. Nah untuk wilayah lainnya biasanya kan di Jakarta kalau banjir itu ada di Jakarta Selatan juga tuh, di Kemang tuh lumayan sering itu. Banjir juga. Saya dulu kos di situ tuh waktu zaman baru jadi wartawan lah tahun 2005 lah. Wih. Itu anak Bangka 2 itu saya di Bangka 2. Di tempat saya sih nggak banjir ya. Cuman keluar itu ya waduh banjir udah. Iya itu. Dari dulu itu keluar kosan. Itu karena ada kali apa ya Om ya situ ya? Nah itu saya Kali Bangka. Kalau yang Kali Bangka ya? Kali Bangka itu kalau nggak salah. Oh jadi bukan cuma martabak ya? Martabak. Ya. Nah yang depan Grand Kemang juga biasanya macet ya. Arah Antasari tuh ada banjir biasanya di situ. Tapi kali ini aman. Aman. Oke jadi ada yang masih aman, ada juga yang tadinya nggak banjir jadi banjir. Banyak kan drainasenya buruk sih kita saya lihat itu. Karena orang buang sampah juga di selokan. Ya makanya pada saat hujan ya mampet lah itu saluran air. Itu beberapa waktu yang lalu pompa-pompa yang difungsikan biasanya untuk nyedot air itu juga isinya banyak sampah dan celana jeans bahkan. celana jeans bisa-bisa aja masuk ke dalam situ. Mudah-mudahan ini udah dipersiapkan ya karena memang sudah diwanti-wanti dari awal bulan Desember kan sama BMKG waspada potensi cuaca ekstrim pas libur Nataru dan ternyata mungkin agak mundur sedikit nih pas Imlek ya. Nah orang juga langsung rame nih Om. Kalau Imlek emang pasti hujan. Pasti hujan. Nah, kalau nggak hoki, semakin hujan semakin hoki katanya gitu. Tuh. Memang harus hujan deras itu. Gitu ya. Kalau enggak ya nggak oke lah menurut itu gitu loh. Tapi emang biasanya kalau abis Imlek hujannya berangsur turun ya. Maksudnya intensitasnya nggak sederas sebelumnya gitu ya. Oke. Paling sampai Cap Gomeh ya nanti ya. Itu Cap Gomeh kan 15 hari bulan Imlek ya. Itu mungkin masih intensitas masih tinggi tuh hujan. Baru tuh berangsur turun ya di situ ya. Oke, artinya bulan-bulan Januari hingga Februari ini nih fase-fase yang ekstrimnya nih ya. Di beberapa tempat kan itu ya masih ombak masih tinggi lah. Itu kemarin di mana? Di Gunung Kidul, Jogja itu kan ada 4 orang tuh. Oh iya benar. Pelajar SMP 7 Mojokerto. Terseret ya. Itu terseret itu. Cuacanya masih ekstrim sih. Benar. Dan di Jawa Tengah juga sebagian wilayah banjir ya. Di Grobogan, Pekalongan, kemudian di mana lagi? Sekitar pesisir utara itu ya, Demak, Pantura ya. Oke. Nah tadi nih soal siswa yang terseret. Ini kan outing class ya. SMP Negeri 7 Kota Mojokerto di Pantai Drini, Gunung Kidul.
berujung tragedi. Kegiatan yang seharusnya menjadi pengalaman belajar di luar kelas berubah menjadi insiden memilukan. 13 siswa terseret ombak saat berenang di pantai Drini, Yogyakarta. 3 orang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dan ini menjadi update-nya sudah 4 itu. Udah 4 ya? 4 itu. Tadi Rabu pagi itu sudah ketemu. Iya. Oke. Jadi kalau melihat kronologinya, rombongan outing kelas SMP Negeri 7 Kota Mojokerto ini berangkat menuju Yogyakarta pada Senin 27 Januari. Malam hari ya. Dengan 5 bus sebanyak 257 siswa kelas 7 dan 8 didampingi 16 guru dalam perjalanan ini. Rombongan tiba di Pantai Drini pada Selasa pagi jam 4 dini hari. 4 subuh berarti ya. Sekitar jam 7 pagi para siswa dijadwalkan sarapan di sebuah rumah makan di area pantai. Beberapa diantaranya bermain di sekitar palung laut. Emang bahaya di palung. Itu korban terakhir itu ditemukan di kedalaman antara 10 dan 15 meter. Udah dalam banget itu ya. Itu dekat, sebenarnya lokasi dekat situ gitu loh. Dekat tempat dia tenggelam. Nah, kalau biasanya kan kalau kita kan kalau berenang di sungai lah ya. Kalau sungai kan di titiknya itu tapi ditemukan jauh. Nah, kalau itu memang dekat gitu loh, nggak begitu. Itu memang palung itulah. Nah, petugas juga kabarnya sudah sempat memberikan peringatan. Kemudian setelah kejadian, tim SAR Pantai Drini berhasil menyelamatkan 9 siswa yang terseret arus. Tapi tragis ada 3 kemudian bertambah menjadi 4 orang siswa yang tewas, kritis sampai akhirnya meninggal dunia. Mereka adalah Alfian Aditya Pratama 13 tahun, Reihaki Fatkiansyah 13 tahun dan Magen Yusuf Aklido 13 tahun. Terus ada juga yang sempat dinyatakan hilang. Yang hilang udah ketemu belum ya? Sudah. Itu yang 4 itu kan hilang tuh. Nah, tadi temukan meninggal semua. Iya. Nah, ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Mojokerto. PJ Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro menyampaikan bela sungkawa dan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan outing kelas. Pemerintah Kota Mojokerto untuk sementara menghentikan seluruh kegiatan outing kelas di sekolah-sekolah hingga penyebab insiden ini dipastikan. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD dan SMP. Tujuannya untuk membahas evaluasi kegiatan outing kelas agar insiden serupa tidak terulang di kemudian hari. Outing kelas ini tentu sebenarnya bagus ya untuk memperkenalkan anak didik kepada suasana alam. Kita lebih mengenal alam lebih dekat. Dan macam-macam kegiatannya. Ada susur sungai biasanya kalau di. Nah, itu juga sempat kejadian juga di kan. Di Semarang kan dulu. Iya. Oke. Mudah-mudahan dengan ada kejadian ini ada evaluasi ya. Dipersiapkan artinya waktu atau timing lokasinya juga karena melihat juga cuaca iklim dan sebagainya ini juga perlu diantisipasi. Karena mungkin kalau pagi itu air agak pasang juga tuh. Ya mungkin kalau mau mandi tuh ya agak siang lah. Jam 10 ke atas lah. Pagi gitu itu kan agak laut itu agak ini nih, agak naik gitu. Ombaknya ke laut itu agak. Iya. Oke. Nah, kita juga akan bahas soal penemuan mayat dalam koper ya Om ya. Itu kejadiannya gimana sih Om? Itu kejadiannya penemuan mayat itu di awalnya tuh di Ngawi ya. Ngawi ya. Koper itu ada. Ya kan? Koper warna merah itu. Nah, polisi langsung melakukan penyelidikan lah atas temuan. Yang menariknya itu mayat dalam koper itu ternyata dimutilasi gitu loh. Nah, kepalanya itu nggak ada, kepala dengan kakinya. Nah, polisi waktu itu bergerak cepat. Ya dari Polres Ngawi mungkin berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur ya. Tuh. Nah, akhirnya kepala mayat itu bisa ditemukan tuh di Trenggalek ya. Iya. Trenggalek. Oh, berarti pindah-pindah tempat doh ya. Nah, itu dia buangnya apa? Bagian. Jadi ada di Trenggalek, ada Ponorogo. Waduh. Ponorogo itu kaki di Ponorogo itu dibuangnya. Itu buat menghilangkan jejak lah itu. Iya. Karena kayaknya nggak muat tuh kan di koper tuh nggak muat kepalanya dimutilasi. Itu ada videonya juga tuh beredar. Pelaku membawa beberapa koper ke dalam mobil ya. Nah, itu isinya potongan-potongan. Potongan-potongan. Itu potongan. Nah, itu yang potongan tanpa kepala itu yang di koper merah itu. Itu kan CCTV hotel ya. Itu pelaku enteng aja gitu loh. Bawa itu gitu kan nggak ada rasa bersalah gitu ya. Makanya ya sadis lah kalau menurut saya sih. Iya. Itu motifnya apa sih Om? Motifnya itu kayaknya sakit hati dan ya dendam lah. Karena dia kan yang cewek ini kan minta dinikahi lah Karena belum nikah. Katanya ngakunya nikah siri sama penghuni lain kan.
Tapi sudah dibantah oleh di Reskrimum sudah membantah itu. Jadi sakit hati, dan terus yang korban ini juga pernah menjelekkan anaknya gitu, anaknya pelaku. Kabarnya karena ini udah ngakunya nikah siri sama tetangga-tetangga nih supaya orang nggak pada curiga. Tapi si ceweknya ini menurut pengakuan si pelaku masih sering masukin cowok lain katanya juga, gitu ya. Makanya sakit hati atau jadi cemburu akumulasi lah, cemburu, dan ya itu yang kata-kata yang nanti saya doakan anak kamu jadi PSK gitu. Astagfirullah. Nah, itu kan repot tuh. Serem banget. Jadi ya. Anaknya pelaku ini kan cewek juga kebetulan gitu kan. Iya. Gitu.